Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini izinkan saya menyampaikan materi mengenai krisis identitas dan otentisitas keislaman di era digital. Teman-teman sekalian, sahabat khususnya generasi Z yang kami hormati, pernahkah kalian merasa hidup di antara dua dunia yang berbeda? Di kehidupan nyata, kita sadar diri biasa saja, masih berkumpul dengan rasa malas, sholat malam, kadang lupa membaca Al-Quran yang menarik, potongan kajian bijak di status, atau foto masjid estetik di unggahan. Generasi Z adalah generasi paling terhubung dalam sejarah. Dalam satu guliran TikTok, kita menemukan beragam wajah Islam. Ada yang bilang ini haram, itu boleh. Ada influencer hijrah dengan gaya gemerlap, serta pendakwah dadakan, tanpa rujukan jelas. Kita dibanjiri konten keagamaan, tetapi pernahkah kita bertanya, mana yang benar? Mari kita bicarakan jujur tentang krisis identitas dan otentisitas keislaman di era digital. Saudaraku, dahulu kita belajar agama dengan berjalan kaki menemui guru, duduk bertahun-tahun dan mendapatkan sanad keilmuan yang jelas. Sekarang tidak sedikit yang belajar Islam hanya dari video 60 detik tanpa tahu latar belakang pembuatannya. Akibatnya, kita bingung antara Islam otoritatif bersumber Al-Quran, sunnah, dan ulama kompeten, dengan Islam populer yang viral, dangkal, bahkan menyesatkan. Lebih jauh kita rentan terhadap jebakan pencitraan. Kita sibuk membuat konten agar terlihat soleh, tetapi lupa membangun kesolehan itu sendiri. Ada rasa kekhawatiran jika tidak mengunggah kajian, orang akan menganggap kita malas. Ada kecemasan jika foto tanpa jilbab sempurna, citra hijrah runtuh. Psikologi menyebutkan digital performatif pretty. Kesolehan yang ditampilkan bukan dihayati. Inilah godaan besar zaman sekarang. Lalu, apakah bekal kita? Karena literasi itu penting. Digital keagamaan jadilah kritis. Jangan sampai sebelum menentukan siapa yang berbicara, apakah ia menjelaskan sanad yang jelas, apa dalilnya, apakah konten mendekatkan kepada Allah atau sekedar sensasi. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, jika orang fasik datang membawa berita, telitilah kebenarannya. Ayat ini sangat relevan di era informasi serba cepat. Kedua, internalisasi nilai di atas simbol. Islam bukan hanya tentang jenggot, cadar, atau gamis, melainkan nilai luhur, kejujuran, keadilan, empati, dan keteguhan. Simbol ini penting, tetapi jangan sibuk membungkus kado indah dengan isi kosong. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Beliau melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah menilai kesungguhan hati, bukan keindahan unggahan. Yang ketiga, bangunlah personal branding atau autentik. Aktif di media sosial boleh, bahkan menjadi ladang dakwah. Namun, tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Jika menyukai musik, jadilah muslim yang jujur. Tentang perjuangan, memilih lagu yang halal. Jika seorang gamer, tetaplah sholat di sela permainan. Kuncinya, konsistensi antara dunia nyata dan maya. Janganlah di maya bicara tentang ikhlas, tapi di nyata kalian tuh menyakiti hati teman kalian. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3, mengapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat benar kebencian ini di sisi Allah. Sahabatku, generasi Z yang semoga Allah muliakan, kita ini adalah calon pemimpin masa depan. Dunia digital yang kompleks adalah medan juang kita. Jadilah muslim yang melek informasi, tidak mudah terbawa arus. Jadilah muslim yang mendalami, menghayati nilai bukan sekedar simbol.
Dan jadilah muslim yang autentik, sama antara kenyataan dan maya, karena hanya Allah lah yang berhak melihat seluruh sisi di dalam diri kita. Marilah berdoa, ya Allah, jadikanlah kami generasi yang Engkau banggakan, tidak silau gemerlap dunia maya, tidak kehilangan arah di tengah banjir informasi, dan rindu menjadi hamba-Mu yang sejati. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.